Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 dan topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini masih sama dengan dua pertemuan sebelumnya, yaitu perancangan test case untuk pengujian black box. Nah, ini saya perlihatkan kembali outline perkuliahan untuk materi tentang perancangan test case pada black box testing ini, di mana mulai dari poin pertama sampai dengan poin kelima itu kita sudah bahas terkait dengan definisi test case untuk black box testing, konsep black box testing seperti apa, kemudian ada graph based testing, ada equivalence partitioning, sama ada boundary value analysis. Nah, untuk yang state transitions testing, nah ini saya tidak akan bahas secara detail karena pada dasarnya pengujian ini sama dengan graph based testing, nanti tinggal yang menjadi panduannya adalah state chart. Jadi ini saya sudah bahas di graph based testing. Jadi state transitions testing itu konsep perancangan test case-nya sama dengan graph based testing, tinggal nanti yang jadi nodenya adalah state-state yang ada di perangkat lunak yang akan kita uji. Panduan untuk merancang test case dengan state transition testing ini ya menggunakan state chart. Itu saya perlihatkan saja, ada di sini. Kemudian yang jadi panduannya adalah state chart. Nah, ini sama dengan find state. Nah, ini jadi menggunakan state chart sebagai panduan untuk membuat perancangan test case-nya. Nah, berarti nanti kita lanjut ke yang cause effect tadi, cause effect testing. Nah, sebelumnya di sini saya perlihatkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab apabila ingin merancang test case untuk black box testing, di mana untuk pertemuan pertama di mana kita membahas terkait dengan graph based testing, itu teknik perancangannya mampu menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan sebenarnya pertanyaan ke-6 ini. Jadi berapa kecepatan dan volume data yang dapat ditangani oleh sistem, itu bisa dirancang test case-nya menggunakan yang graph based testing. Caranya seperti apa? Ya tinggal diganti relationship antara atau garis yang menghubungkan atau edges yang menghubungkan antara satu node dan node yang lain. Kalau masih ingat di pertemuan pertama, di situ bisa di sisinya atau edgesnya itu bisa kita kasih keterangan berupa waktu, minimal waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dari satu node ke node yang lain. Jadi pada dasarnya graph based testing mampu menjawab pertanyaan 1, 2, dan 6. Nah, kemudian yang pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang equivalent partitioning dengan dan kemudian ada boundary value analysis, itu kalau kita lihat perancangan test case tersebut itu mampu menjawab pertanyaan yang ke-3, 4, dan 5 terkait dengan kategori masukan yang menghasilkan test case yang bagus. Itu ada di di equivalence partitioning. Kemudian apakah sistem secara khusus sensitif, itu juga ada di equivalent partitioning. Kemudian kalau yang menentukan batasan masukan suatu kategori, itu bisa terjawab dengan menggunakan teknik boundary value analysis. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang tersisa itu adalah apa saja dampak dari kombinasi data. Jadi di sini penekanannya kombinasi data tertentu pada operasi sistem. Nah, pertanyaan tentang testing ini itu mampu dijawab oleh teknik yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oke. Nah, tadi kita tentang kombinasi, jadi kombinasi input. Nah, untuk pertanyaan tersebut itu bisa dijawab dengan merancang test case menggunakan cause effect table. Jadi ini salah satu metode perancangan test case yang kemudian bisa digunakan untuk pengujian black box.
Nah, nama lain dari metode ini itu disebut juga dengan decision table. Nah, kenapa dikatakan decision table? Nanti salah satu cara untuk menghasilkan test case yaitu dengan membuat satu tabel keputusan untuk fungsi yang akan diujikan. Nah, seperti itu. Kemudian teknik pengujian ini seperti apa? Jadi teknik pengujian ini itu merancang test case nanti yang akan digunakan untuk fungsi-fungsi yang kemudian dia merespon kombinasi input atau event. Nah, di sini yang menjadi penekatannya adalah kombinasi input. Jadi kalau kemudian ada suatu fungsi yang kemudian dia berjalan apabila ada kombinasi input yang terjadi, maka salah satu teknik yang bisa digunakan untuk merancang test case untuk fungsi tersebut adalah menggunakan cause effect table. Jadi yang perlu penekanan adalah adanya kombinasi input. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya yang seperti apa yang bisa menggunakan metode ini untuk merancang test case. Jadi misalnya merancang pengujian untuk tingkah laku tombol submit. Nah, ini umum kita lihat di interface aplikasi web ada tombol submit. Yang kemudian tingkah lakunya itu dipengaruhi oleh masukan data pada semua field yang tersedia. Jadi ini tingkah laku tombol submitnya itu akan dirancang pengujiannya karena itu dia memiliki jika pengguna telah memasukkan data pada semua field yang tersedia. Nah, ini umumnya ada di tampilan-tampilan interface yang seperti formulir seperti itu. Nah, itu kan biasanya kalau tampilan interface yang seperti formulir misalnya untuk sign up di sebuah aplikasi web itu biasa membutuhkan penggunanya untuk menginputkan beberapa data di beberapa field. Nah, kemudian ada tombol misalnya tombol submit untuk memasukkan atau mengirimkan data tersebut. Nah, ini contoh contoh interface yang bisa menggunakan cause effect table untuk merancang test case-nya. Karena di situ tadi ada kombinasi inputan yang harus dipenuhi untuk mengukur tingkah laku sebuah tombol atau tingkah laku sebuah tombol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tahap-tahap untuk merancang test case menggunakan cause effect table ini? Jadi yang pertama adalah identifikasi dulu fungsi-fungsi yang outputnya atau efeknya. Nah, output itu efek yang dimaksud di cause effect table ini adalah output dari sebuah fungsi, di mana outputnya dia bergantung pada kombinasi input atau input ini disebut dengan cause. Jadi ada penyebab dan sebab dan penyebab. Cause adalah penyebab, efek adalah efeknya. Nah, seperti itu. Sebab akibat. Nah, jadi ini cause itu adalah sebab, yang dimaksud di sini inputnya, efek itu adalah akibat, maksudnya adalah outputnya. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi di sini adalah dia inputannya berupa kombinasi. Jadi ada kombinasi inputan yang kemudian menghasilkan output tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang punya efek sama punya cause yang berupa kombinasi input, itu dengan menggambarkan tabel keputusan atau decision table. Nah, kalau kita ada kata tabel itu artinya adalah sebuah sebuah tabel, berarti dia ada dua dimensi, dia ada baris dan ada kolom untuk setiap fungsi tersebut. Nah, jadi apakah semua fungsi kemudian bisa menggunakan perancangan test case cause effect table ini? Jawabannya tidak. Itu adalah tergantung dari kombinasi input. Jadi kalau fungsi tersebut itu melibatkan kombinasi input untuk bisa berjalan, kemudian dia menghasilkan efek tertentu dari beragam kombinasi input tersebut, maka salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi test case-nya adalah cause effect table. Nah, setelah itu decision table tersebut itu akan berisi semua kombinasi input dan output untuk fungsi tersebut. Nah, jadi isi dari decision table itu adalah input sama output yang mungkin untuk fungsi tersebut. Nah, kemudian bagaimana menggambarkan decision table dari metode ini? Nah, yang pertama adalah, kalau kita bilang tadi, kalau tadi saya sudah bilang kalau table itu ada baris dan kolom, kemudian yang di barisnya itu apa? Jadi tempatkan inputan dari aplikasi di baris table. Nah, jadi yang ada di baris nanti itu adalah inputan yang mungkin untuk fungsi tersebut.
Kemudian setelah itu tempatkan semua aturan di dalam kolom. Nah, kemudian nanti ada aturan, ada yang disebut dengan rule, yang kemudian hasil dari kombinasi inputan yang ada. Nah, seperti itu nanti kita lihat. Kemudian isikan tabel untuk semua kombinasi input. Nah, kemudian jadi semua kombinasi input yang mungkin itu yang menjadi isian dari tabel. Kemudian di baris terakhir dari tabel itu dituliskan output yang mungkin untuk setiap kombinasi tabel, atau di akhir baris dari tabel itu adalah efek yang tadi yang menjelaskan atau output dari kombinasi input di fungsi tersebut. Nah, kita ambil contoh ilustrasi untuk merancang test case menggunakan cause effect ini. Nah, ini yang saya ambil contoh adalah kita akan melihat membuat test case untuk melihat tingkah laku dari button next di sini untuk fungsi sign up di aplikasi Twitter. Ini saya lihatnya di aplikasi di Twitter berbasis yang dibuka dengan menggunakan browser website. Jadi bukan aplikasi mobilenya. Seperti itu. Nah, yang mau dibuat perancangan test case-nya adalah tingkah laku next-nya ini atau behavior dari tombol next-nya ini. Nah, kemudian bisa dilihat di sini kalau untuk fungsi sign up di Twitter ini dia melibatkan beberapa inputan. Nah, ini bisa nanti banyak kombinasinya yang mempengaruhi tingkah laku next ini. Jadi inputannya ada name, ada nama, kemudian ada phone. Kalau di sini bisa dilihat inputannya, ini bisa menggunakan email juga. Jadi ketika Anda klik use email instead, nanti inputan yang phone ini akan berganti menjadi inputan email. Jadi inputan phone atau email ini pada dasarnya dia bernilai sama. Seperti itu. Kemudian dibutuhkan inputan berupa tanggal lahir. Jadi ada bulan, ada tanggalnya berapa, kemudian ada tahunnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk kemudian melihat tingkah laku button next di fungsi sign up Twitter itu dia dipengaruhi oleh 5 variabel inputan. Jadi ada nama, ada nomor telepon atau email, ada bulan lahir, ada tanggal lahir, dan ada tahun lahir. Oke. Nah, bagaimana merancang test case apabila ingin menguji tingkah laku button next untuk fungsi sign up ini? Nah, pertama adalah kita identifikasi yang mana cause dan yang mana effect. Jadi cause itu adalah inputan dan kemudian effect itu adalah output atau hasil dari fungsi yang akan kita uji. Nah, fungsi yang akan kita uji di sini adalah tombol next. Nah, cause-nya apa saja? Kita bisa lihat inputannya, jadi ada name, kemudian ada phone atau email. Nah, di sini saya samakan saja karena pada dasarnya ini bukan inputan yang berbeda. Jadi ketika kita tekan use email instead, nanti isian untuk phone ini diganti dengan isian email. Jadi kedudukannya setara. Kemudian untuk C3 nanti ada date of birth. Nah, di sini bisa dilihat untuk isian date of birth dia membagi 3 inputan. Ada bulan, ada tanggal, dan ada tahun. Sehingga di cause-nya ini juga dibagi ke dalam inputan yang berbeda. Jadi mulai dari bulan, hari, dan kemudian udah tahun. Kemudian efeknya apa? Efeknya adalah efek dari inputan ini. Kalau untuk yang diuji di sini berupa fungsi sign up itu hanya ada satu, yaitu hanya ini button next, dia aktif atau tidak. Kalau di sini bisa Anda lihat button next-nya ini ketika tidak ada isian yang diisikan untuk field yang tersedia, itu dia disable atau non-aktif. Nah, seperti ini. Nah, untuk tingkah laku, untuk fungsi sign up ini yang bisa dilihat interface-nya, dia efeknya hanya satu. Jadi bisa saja mungkin nanti Anda menemukan kasus dalam pengujian ini efeknya bisa lebih dari satu untuk kombinasi inputan yang ada, seperti itu. Nah, kalau di sini karena kebetulan hanya satu, hanya tombol next ini yang kemudian dipengaruhi oleh inputan yang tersedia di fungsi sign up, maka efeknya hanya satu, yaitu tombol next aktif, seperti itu. Nah, kemudian nanti di dalam decision table-nya itu dipetakan antara cause dan effect. Di sini kita bisa lihat. Kemudian yang jadi kondisi, yang jadi baris tadi seperti panduannya itu adalah inputan yang ada untuk fungsi yang akan diuji. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5. Nah, lambang dari C1 ini seperti di sini inputan. Nah, ada beberapa juga
yang kemudian menuliskan decision table-nya langsung, misalnya di sini berupa inputannya. Jadi inputan langsung dituliskan nama. Kemudian di sini C2 diganti dengan phone dan email. Tapi untuk kemudian lebih ringkasnya di tabelnya di sini saya simbolkan saja seperti ini. Kemudian saya beri keterangan di tabel yang berbeda untuk inputan dan efek yang ada seperti itu. Nah, kemudian untuk efeknya tadi dikatakan bahwa efek itu nanti ada di bagian bawah di baris paling terakhir di decision table. Nah, contohnya ini, jadi ada efek, kemudian ada S1 karena hanya ada satu efek untuk fungsi yang akan kita uji. Kemudian di sini ada aturan. Nanti ada aturan 1 dan seterusnya, ini tergantung dari kombinasi inputan yang mungkin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita lihat cara pembuatan decision table untuk fungsi sign up pada Twitter ini. Nah, jadi isiannya nanti itu hanya ada 2. Kalau decision table ada true dan ada false. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah menguji tingkah laku dari button next di sini atau efeknya ketika tidak ada inputan atau kombinasi semua inputan yang ada itu tidak diisikan. Nah, jadi ketika tidak ada isi untuk tiap inputan itu diberi nilai false seperti ini. Jadi kemudian name-nya ini tidak kita isi, tidak ada isian jadi false, kemudian fontnya juga tidak diisi dan seterusnya, jadi tidak ada inputan yang diisi. Kemudian kita lihat apa efek ketika tidak ada isian yang diisikan di field terhadap tombol next. Jadi efeknya di sini kita bisa lihat tombol next-nya itu tidak aktif atau disable. Seperti itu. Maka di sini diberikan efek S1 yaitu false. Nah, kemudian dicari lagi kombinasi aturan yang mungkin. Ketika semuanya false, berarti kombinasi lainnya kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian kita misalnya kombinasi name-nya untuk isian ini diisikan. Nah, di sini contohnya saya beri isian user test. Kemudian inputan yang lain yang sisanya itu tidak diberikan nilai. Jadi di sini diberikan nilai untuk C2 false, C3 false, C4 false, C5 false. Kemudian kita lihat efeknya untuk tombol next. Nah, ketika cuma nama saja yang diisikan, ternyata efeknya di tombol next itu juga tidak aktif. Maka di sini diberikan efek untuk S1 itu adalah false. Nah, jadi semua kombinasi true false untuk semua inputan yang ada itu harus dituliskan aturannya. Nah, contohnya kemudian kombinasi yang lain yaitu kemudian kalau tadi satu yang namanya yang true, sekarang misalnya yang C2 yang true yaitu isian email yang true, kemudian yang lainnya isiannya itu dibuat kosong. Di sini kondisinya adalah false. Nah, kita lihat bagaimana efeknya. Itu adalah efeknya tombol next tidak aktif atau disable, sehingga efek di sini diberikan nilai false. Nah, dan seterusnya. Jadi kondisi lainnya itu diujikan lagi, dibuatkan lagi decision table-nya. Jadi di sini false, di sini false, false, true, false, false. Nah, kita lihat hasil efek yang seharusnya itu adalah false. Nah, seperti itu. Kemudian nanti diujikan semuanya false, false. Jadi diujikan semua kemungkinan kondisi yang mungkin. Seperti itu. Nah, di sini saya bikin saja sampai 7. Jadi setelah misalnya diuji semua, di sini di aturan ke-7 misalnya ada 2 yang true. Jadi kondisi selanjutnya adalah mengisikan isian name, kemudian isian email, kemudian sisanya untuk keterangan date of birth itu tidak diisikan. Nah, kita bisa lihat bahwa efeknya adalah tombol next masih disable. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti diuji cobakan lagi. Kalau ini 2 kombinasi yang true, nanti tinggal rule yang lain, aturan yang lain. Misalnya aturan ke-8 ini adalah melihat misalnya C1 yang true, name-nya yang diisikan, email tidak diisikan, kemudian month-nya yang diisikan, berarti true, false, false. Yang lain tidak diisikan, kemudian dilihat efek untuk tombol next-nya seperti apa. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi di sini saya perlihatkan kalau kita sudah masuk ke aturan ketiga, kombinasi aturan yang
ke-17 di mana ada dua field yang bernilai true. Jadi misalnya di situ C1, C2 dan C3 bisa dilihat di sini. Kita sudah di aturan ke-17 di mana C1, C2, C3-nya itu true. Jadi di sini semuanya diisikan, kemudian day sama year-nya tidak diisikan. Efeknya adalah tombol next-nya disable. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian nanti di uji coba semua kemungkinan yang ada. Tadi sudah ada 3 isian, misalnya name, email, kemudian month-nya tidak diisi, day-nya diisi, kemudian year-nya tidak diisi. Itu tingkah laku untuk tombol next-nya seperti apa, apakah aktif atau tidak. Nah, itu kemudian dituliskan decision table. Nah, misalnya di sini sudah rule yang ke-27 ada 4 kombinasi inputan yang bernilai true. Misalnya di sini yang diuji cobakan tampilannya di slide 49 ada nama, email, kemudian bulan dan tanggal lahir yang terisi, year-nya yang false, kemudian efeknya untuk tombol next itu juga false. Nah, seperti ini. Seperti itu, kemudian bisa dilihat. Nah, kemudian diuji cobakan sampai kemudian semua inputan, semua kombinasi inputan sudah dituliskan decision table-nya. Jadi nanti sampai ke kombinasi 32 di mana semua inputan itu bernilai true, semuanya diinput. Bisa dilihat kalau kombinasi inputan semua terisi atau bernilai true, nanti efeknya untuk tombol next bisa dilihat di sini bahwa dia kondisinya sudah biru cerah. Itu artinya bahwa tombol next-nya itu aktif atau bernilai true. Nah, kita bisa lihat di sini jadi semua rule yang mungkin untuk kombinasi inputan untuk fungsi sign up itu sudah dituliskan decision table-nya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian semua rule yang ada ini 32 rule yang sudah dibuat di decision table itu harus diujikan? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi kalau misalnya menggunakan teori cause effect ini, nanti tinggal dipilih aturan dengan output atau cause yang berbeda. Ini bukan cause ya, effect. Nah, jadi pilih aturan dengan efek yang berbeda. Nah, kalau kita kembali ke decision table sebelumnya, di sini ini yang tertutupi, jadi kita bisa lihat efeknya itu sebenarnya hanya ada 2 jenis, yaitu hanya ada S1-nya false dan S1-nya true. Nah, seperti itu. Nah, kalau decision table yang kemudian nanti dijadikan rancangan test case itu hanya yang efeknya berbeda. Jadi yang S1-nya false, di sini ada 31 kombinasi, nanti tinggal dipilih saja salah satunya. Dan kemudian satu lagi test case-nya yang di aturan ke-32 ini, di mana efek untuk S1-nya bernilai true, seperti itu. Nah, kemudian kalau efeknya ada 2, itu kombinasinya bisa 4 berarti nanti ada 4 test case yang mungkin. Nah, kalau di sini karena efeknya hanya ada 1, kemudian untuk satu efek itu nilainya hanya kemungkinan hanya ada 2, yaitu true dan false, sehingga test case-nya hanya ada cukup 2 saja yang diambil, di mana ambil satu aturan yang dia efeknya bernilai false dan ambil satu aturan yang dia efeknya bernilai true. Nah, seperti itu. Jadi aturan tersebut akan dikonversi menjadi test case. Misalnya di sini untuk efek yang false, saya ambil aturan 2 untuk dijadikan test case, di mana aturan 2 ini kita bisa lihat di mana aturan 2 ini yang inputan yang diberikan itu hanya yang name saja. Kemudian ya hasil yang diharapkan mestinya adalah tombol next-nya tidak aktif. Kemudian untuk true hanya ada 1, jadi kita ambil hanya 1 ini, ada di rule 32, di mana memberikan input untuk semua kombinasi input yang ada. Kemudian hasil yang diharapkan adalah tombol next-nya adalah aktif. Nah, cukup 2 itu saja. Aturan 2 di sini kita bisa lihat inputannya adalah namanya saja. Kemudian luaran yang diharapkan tentu saja tombol next-nya tidak aktif. Kemudian aturan 32 yaitu memberikan input untuk nama, email, bulan lahir, tanggal lahir, dan tahun lahir. Kemudian luaran yang diharapkan adalah tombol next aktif. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk
apabila kita ingin menguji kombinasi input yang seperti ini, itu kemudian tidak harus menguji semua kombinasi input yang ada, tapi kita bisa lihat untuk efek yang dihasilkan. Kalau efeknya sebenarnya sama, tinggal kita pilih satu kombinasi input yang menghasilkan efek tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk metode decision table testing ini atau cause effect ini itu sangat berperan untuk mengurangi jumlah test case ketika jumlah inputan bertambah. Nah, contohnya ini tadi kan inputannya hanya ada 5. Sehingga kombinasi yang mungkin kalau kita tidak menggunakan metode decision table ini, kita bisa mengujikan bahkan sampai 32 test case untuk menguji semua kemungkinan kombinasi input yang ada. Nah, kalau kita menggunakan metode ini, tinggal dipilih saja yang menghasilkan efek yang berbeda, sehingga test case-nya bisa berkurang sangat jauh. Jadi dari 32, kalau kita ingin menguji semua kombinasinya, dengan hanya mengujikan 2, cukup 2 saja. Nah, seperti itu. Nah, ini aturannya tadi. Kemudian, nah ini rumusannya. Jadi, untuk menghasilkan tadi kombinasi aturan yang ada, ini adalah jumlah inputan. Nah, kalau tadi jumlah inputannya ada 5, sehingga kalau 2 pangkat 5 itu dapatnya 32. Nah, makanya tadi ada 32 rule yang mungkin. Jadi, kalau tidak menggunakan misalnya aturan untuk decision table ini, test case-nya bisa banyak sekali. Ada 32 test case, padahal cukup mengujikan 2 sebenarnya sudah menguji efek atau output yang mungkin untuk fungsi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, apabila N-nya 10 misalnya, kita ingin mengujikan satu tingkah laku button yang kemudian button tersebut berefek dari 10 inputan yang ada. Nah, kalau kita mengujikan semua kombinasinya itu bisa menghasilkan 1024 test case. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan decision table ini, kita bisa melihat efek yang sama itu tidak perlu diujikan menggunakan test case yang berbeda. Jadi dengan menggunakan metode ini, kombinasi inputan yang ada yang akan kita uji yang berpengaruh terhadap fungsi tertentu itu bisa lebih dikurangi. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan testing yang tadi, yang awal, tentang kombinasi masukan yang mungkin. Nah, oke, ini tadi pembahasan terkait dengan metode terakhir untuk perancangan test case pada metode black box testing. Jadi kita sudah belajar beberapa metode. Yang pertama ada graph based testing. Nah, di sana ada state juga tadi. Ada state transitioning yang dia tergolong ke dalam graph based testing. Nanti tinggal nodenya diganti dengan state yang ada di fungsi yang akan kita uji. Nah, kemudian ada boundary value analysis, kemudian ada equivalence partitioning, kemudian yang hari ini kita bahas ada cause effect atau decision table testing. Saya cukupkan untuk pertemuan ke-7 ini. Nah, untuk pertemuan 8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Materi untuk ujian tengah semester ini adalah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7, sampai dengan pertemuan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.